Oke. Kita mulai aja. Mungkin wawancaranya dari perkenalan kita ya. Ada SOP, Bang? Template kan, nama, panggilan, NIM, asal daerah. Gue nambahin ini deh. Asal daerah. Bener saudara ya. Udah wawan berapa dan paling seru sama siapa? Masanya. Waduh, oke, gue dulu ya. Gue dulu ya. Dari lu berdua udah ada. Ada SOP tambahan? Enggak. Udah. Kayaknya. Itu aja. Kayaknya nggak ada sih dari gue. Oke. Itu aja. Oke. Halo semua, Bang. Perkenalin aku Jovin Alivar Malosaribu, biasa dipanggil Jotak. Oke. Iya, Jotak. Aku 1362143, Tes 043. Asal daerahku itu dari Jakarta Timur, tapi aku lahir di Bandar Lampung sebenarnya. Abis itu apa tadi yang terakhir? Oh, wawancara ya. Yang paling asik. Yang paling udah berapa itu aku udah 15. Tapi aku kebanyakan BKO-nya. Paling asik sama siapa? Aku nggak bisa nentuin antara dua. Kemarin sama Kak Ulia, Kak Firda, Kak Zik sama Kaniko ILB. Niko 17. 18 kalau nggak salah. Aku lupa. Udah ILB. Nggak ikut kan mereka berdua? Sana. Enggak apa-apa. Nanti enggak dihitung ya. Nah ini satu lagi yang telat nih, bersolat nih. Oke. Ada. Dan ditanya. Itu seru banget karena kita ngomong sampai 2 jam kurang. Ya. Nah, sama Bang Ukon. Itu sih. Itu antara dua itu. Oh jadi yang keduanya Upan. Ya. Ya halo semua, perkenalkan nama aku Nigel Raffiardian, biasanya dipanggil Nigel. NIM-nya 1362181. Asal daerah dari Jakarta Selatan. Terus udah wawancara 13 orang. Terus kalau misalkan yang paling seru mungkin sama Bang Ukon sih. Waktu di kosannya Bang Ukon terus sama Bang Ukon, terus ada Bang Ojan sama Bang Diza. Itu 13 sudah termasuk ini belum? Berarti lu masih kurang 2 lagi. Diza. Kita belum. Oh iya. Ya udah pas. Oke. Perkenalkan Kak, nama saya Disney Jason, panggilannya Jason Disney, dan sama Palavi DJ kan? Iya. The not smart one Kak. The stuff. And then NIM. Ya NIM gua 1362122. Asal daerah dari Jaksel, technically Bintaro sih, tapi Jaksel Bintaro same thing right. And then uangnya berapa ya? Sekarang 14 tapi lebih BK-nya 2. Jadi untuk masa campaign this is exact 10. And then yang paling seru sama yang pertama BK sama Kak Syahrir, Kak Edo sama Kak Uya. Because itu seharusnya kayaknya berapa ya? Sejam 30 menit. Tapi we went, I think 2 hours 10 menit, 2 hours 30 menit. Yeah, because Kak Syahrir panjang-panjang sih. But through with him, he talks a lot. Yeah, but it's fun. It's like a good conversation. It's a good conversation. That's what I'm saying. Iya. Dia banyak pikiran. Yeah. Halo Kak, kenalin namaku Muhammad Naufal Yahya Ramadan Sunardi, bisa dipanggil Yahya. NIM 1362148. Asal daerah dari Banyuwangi, Jawa Timur. Terus apa lagi? Udah wawan berapa? Udah wawan 15, tapi BKO-nya 6. Oh, ya, habis itu ya, non BKO kurang 1. Terus yang paling seru sama Kak Habib.
Itu wawannya sih cuma 45 menit, tapi itu ngobrolnya selanjutnya dari jam 9 malam sampai jam 12 malam. Habib. Habib. Hammer. Setelah audiensi pertama. Di mana? Sini. Di kosannya Kak Hilmi. Audisi pertama kan online. Ya, Terus nyamperin dia apa gitu? ya di kosannya Kak Hilmi. Lu ada ini ya? Ya, Oh gitu. Hilmi kan? Hilmi apa Hilmi? Hilmi kan itu. Ya. Itu perkenalan dari kami, mungkin dari kakak-kakak. Perkenalannya SOP-nya sebenarnya template tadi nama NIM sama kalau emang ada jabatan apa jabatannya, kalau emang tidak kesibukannya apa sekarang, sama apa ya, ada mau nambahin? Nanti aja. Oh ya udah, nanti aja. Udah itu aja. Gimana udah rubutan? Oke. Dulu deh. Lu. Halo malam teman-teman, kenalin nama gue Adriano Velhat, bisa dipanggil Awe. Y4 074, jabatan gak ada tapi gue staff Subbiro Kaderisasi, bironya Kak Syahrir. Berarti nggak perlu jawab kesibukan lagi? Enggak. Ada? Kelihatan kok sibuk. Nggak ada sibuk-sibuknya. Apa aja tadi nama ya? Nama nih. Gue Muhammad Faisal Fadul Rahman, panggilannya Faiz. NIM gue 136200109. Jabatan jadi staff tapi agak-agak unofficial kadif dari divisi kekeluargaan. Jangan gitu dong. Udah tahu kan kenapa? Iya, makanya aku tahu. Kesibukan ya ini jadi ya nggak sih, jadi staff deh. Terus kuliah sama jadi kadif di MWA. Budi keren. Mau tinggal awe emang. MWAWM guys gitu. Tahu nggak itu kan? MWAWM. Ayo lo. MWAWM. Enggak sering banget gue denger. hati. Kok gua? Harus dikondisikan Ping. Ya. Ya. Serius lu pada nggak tahu? Cuma dia nggak tahu. Anjir ini rapat. Gua nggak kaget. WM-nya apa? WM-nya apa? Terus. Paling gampang WM loh. Cuma pernah di logikain bisa tau. WM itu. MWAWM itu Gimana Ping? Majelis Wali Jadi Amanat. Medinfo. Ya marketing dia lah. Majelis Wali Amanat, Wakil Mahasiswa. Kerjanya apa? Sebagai Itu Medinfo. elemen KM. Tujuannya buat perantara menyampaikan aspirasi-aspirasi. Itu ya udah. Dia emang emosian ya guys. Terima. Udah gua nggak emosian ya kok. Jadi MWA itu komponennya ada dari mahasiswa yang mana disebut MWA, wakil mahasiswa MWAWM, ada dari Dosen. ITB, rektor juga. Nah, mereka ini timnya MWAWM gitu. Ya udahlah. Gua nggak jadi kenalan, nggak usah. Ya udah, kenalin nama lengkap gua Christian Delvin, dipanggil Aping. Y4 047. Jabatan gua sekarang di BPP, gua jadi Wakadif Medcom. Terus apa lagi tadi? Kesibukannya itu. Kesibukan gue jadi lagi dikasih kadif. Kasih lagi lo yang mau. Bukan gue yang mau juga sih, tapi ya sih 50-50 lah ya. Kadif Medinfo FWA. Terus apa lagi? Udah aja, nggak ada lagi sih yang bisa terpikir. Kalau mau ikut langsung ditarik kaping bisa ya Ping? Nah, yang minat-minat tuh. Enggak guys, Medinfo bukan grafis. Apa? Udah gampang dua nih. Waktu lu Pak. Oke, kita mungkin masuk ke pertanyaan bebas. Aku karena udah malam ini sebenarnya nggak mau pertanyaan yang berbobot banget, tapi lebih. Enggak, kalau lu kalau nggak berbobot sayang nih, dua orang mamet soalnya. Oke, kadif kajian. Oke, nih. Ini MWA kadif kajian. Enggak ada urusan. Kadif kajian nih. Duluan. Aku lebih capek aja. Ya nggak apa-apa lu. Cari kan aku nih. Nggak apa-apa. Wah, Oke. Jadi kan ini bahaya. Asik. Enggak, berbahaya tuh biasa. 2 tahun setengah, not 2 tahun setengah sih. Dengan 2 tahun going to fifth semester kan. So you have good experience sama AE. Jadi kalau bisa rewind the clock balik ke lulus SMA, would you choose AE again? And then would you choose AE in ITB? And why? Ya langsung drop gitu ya.
Menarik. Gue tahu nih. Kalau gue back in time pas SMA kan. Iya. My scores were shit, jadi ya mau gak mau di ITB AE sih. AE iya, cuman pilihannya ITB doang. Gak ada other branches. Gue gak ada branches lain. Kalau before SMA itu ya udah nanti maybe not in ITB. Seleksi kalau luar negara is actually easier. Loh? Enggak juga. Nggak juga. Nggak juga. Ya if your scores are shit, you mau di do. Starter gue so. Lo gimana, Wei? Gue pasti akan milih lagi dan mungkin gue emang ya bisa dibilang bersyukur emang nemuin AE gitu. Tapi mungkin kalau apa yang bisa diubah, gue berharap bisa mupuk wawasan gue tentang dirgantara duluan. Misalnya pas masuk sini kerasa ketinggalan banget sama yang lain gitu. Udah jadi soal itu dulu ya? Enggak gitu maksudnya kayak CFD. Dunia aviasinya gitulah. Oke, kalau gue sih lebih ke kalau masalah jurusan sih bisa berubah, soalnya dulu gue sebenarnya pas SMA gue pengen masuk computer science NTU, cuman kayak Faiz my score for shit karena gue nggak konsen, gue kayak mikir sekolah nggak penting anjir gitu. Ya gue juga main TU. Jadi gue kayak dulu sekolah gue YOLO gitu kan, kayak bener-bener kalau ada tugas begini. Dulu gue rajin karena dipaksa ortu Asian culture. Akhirnya tuh gue merasa Asian culture tuh bullshit. Jadi skor gue jatuh. Jadi udah ITB, tapi kalau buat milih kampus sebenarnya gue lebih pilih ITB lagi, soalnya gue lebih nyaman di campaign. Itu sih sebenarnya menurut gue. Soalnya kalau di luar gue nggak tahu kemasukan mereka gimana. Gitu. Mantap. Fraternity lo tau gak sih? Beda. Tahu kan? Iya beda, cuman ya. Itu gak ada party. Itu gak ada interlock kan? Iya gak ada. Ada interlap DJ. Hazing, ya, drinking gak ada. Iya itu dia. Ada. Iya. Ya, there's someone who died from that. Nggak kuat 1 botol, lu kasih 2 botol. Lu bukan diterakin karena lu gak bagus, maksudnya lu diterakin karena di orang yang track lu mabuk gitu. Iya, karena lu nggak bisa ngedance ya gue. Jadi gitu. Different type of keluarga. Lanjut lah. Gitu, I know you have a question. Udah yang berat aja gak apa-apa. Enggak bener. Oke, pertama dulu aku belum mikir apa-apa, tapi aku bilang milih pacar dari fakultas mana? This, then you thought of something if you. Susah ya? Lu mah udah gampang. Apa? Udah jawab cepetan. Awe Dia udah punya. dulu. Dia udah punya. Kan pertanyaannya milih. Iya, Dia udah nggak mikir lagi soalnya. Gua sama Aping udah gak mikir. Lu doang yang mikir. Ya ampun. Ya udah duluan kalau gitu. The facultas has to have an S, right? All of them? Enggak. No? Iya gua. Gua udah ada sih. Ada S-nya. Oh, kalau ITB ya. Kalau luar ITB enggak. Nggak terserah ya, aku nggak bilang di ITB ya. Maksudnya Iya. jurusan apa aja, fakultas apa ya. Nyari pacar ya? Kayaknya bukan, yang penting bukan teknik, mungkin arahnya ke kesehatan. Kayak Kasian aja anak bokapnya teknik, banyak kedokteran gitu loh anaknya. banyak terjadi, bukannya banyak terjadi. Iya. Soalnya kan biar kayaknya kalau sama anak teknik lagi, omongannya udah dunianya udah sama-sama rumit gitu, jadi kayak Bokapnya teknik. tambah panas lagi. Anaknya pikiran. sosial lu yang dibantai ya. Gitu. Mama tuh mau psikologi. Lu jawab udah. Lu dulu Ping. Kalau gua udah punya. Oh Dia dari mana? Oh, Oh iya benar sih, SF tadi benar. Iya, Sel. TESOL, SRM, SAPPK. Exactly. Iya, So bad iya, iya. Juga dari UGM FEB. FEB. Iya, FEB UGM. FEB apa? Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hobinya bisnis. LDR berapa lama? FBA. Hah? Iya. Tepat sasaran lagi. Iya, Gua suka pertanyaan lu, Bang. Kira-kira berapa? 4. Iya bener lagi anjing. Bentar lagi 4. Iya aja. Jago. Bentar lagi 4. Kayaknya Beda liga. menanggung bersama nggak sih? Gue mau jauh. Menanggung bersama. Jawab bersama udah jawab aja. Ayo. Jawab apaan? Dari mana? Mau dari mana? Kalau Oh. punya pacar. Kesehatan juga.
Apa gua? Iya. Oh, jadi actually I'm part of the AWAB community. AWAB, All Women Are Beautiful, Kak. Jadi Gak suka gue ngomongnya. I feel like all women deserve Gak kontroversial. Maaf ya, kadang tuh ada women yang merasa dirinya dari guys. Iya, besok tiket. Jadi datang lu ya. Datang gue solan. Tapi Kak, even the women with the not so good hearts still deserve to be loved by somebody. Ya udah. Ya all women are beautiful. SBM or FSR ya? SBM. Gel. Ya, aku udah punya. Di mana? Sama di UGM juga. Follow up. FH. Follow up. 4 tahun juga jangan-jangan. Belum, kan baru. Kok bisa ketemu? Temen SMP terus SMA kan beda sekolah tapi baru jadiannya tuh bulan Januari kemarin. Beka banget, buset. Udah bisa malah baru jadian. Iya bisa ya. Nah kayak party mulu loh. Iya temen gua. Iya betul. Kerjanya party mulu. Kalau gua ada 2 sih sebenarnya akun. Ceweknya ada 2. Enggak. Maksudnya fakultas target bukan target lah. Of interest ya. Antara hukum atau enggak akuntan. Kenapa? Karena bapak gua akuntan dan gue lihat tuh uangnya jalan. Gua kan engineer nih ya. Gua kan engineer ya deh ya. Gua engineer ya, maksudnya gitu loh. Nah, kalau hukum sekarang. Iya. Itu aja kesel. Lu jenis sekarang. Iya. Bener kan? Oke, itu sih mungkin. Ada yang mau nanya lagi? Cepat. Enggak boleh berpikir lama-lama. Enggak, gua mau bukan orang santai. Mungkin sambil kita pikirin, you can ask some questions to us, Kak. Ada yang mau, ada yang tidak. Aping ini mukanya. Gue belum pikir apa ya, gue mau nanya apa aja. Apa ya? Jangan berat-berat. Gua nanya deh. Soalnya belum makan Waktu banyak pertanyaan. kan pas di KMPN kan juga ada magang kan. Pas di KMPN kan ada magang. Dulu magangnya apa, terus sekarang apa, kayak alasan, kalau misalnya beda alasannya apa? Gue dulu magangnya kalau di BPP-nya Ezra dulu ada Biro Pengembangan Organisasi namanya. Itu kayak ya ngedinamisasi BPP biar bisa ngakomodasi kebutuhan lah gitu, kebutuhan massa maupun kebutuhan KMPN itu sendiri. Nah tapi masalahnya tuh bironya nggak terlalu aktif, mungkin nggak cuma bironya sih. Magang di biro itu nggak terencana dengan baik, jadi gue gabut parah pas magang di sana. Terus gue nggak dapat ilmu apa-apa. Gue pas daftar BPP kemarin daftar ke kaderisasi. Sebenarnya alasannya sama-sama pengen belajar. Dulu ke biro PO juga pengen belajar, sekarang ke biro kaderisasi juga pengen belajar gitu. Siapa kadek itu? Kanaru tahu. PO tuh apa sih? PO. Pengembangan organisasi. Bukan O. Siapa dulu? Naruh. Ya dia Isma tapi Oh iya. Jadi lu ditinggal. jadi hilang ya. Gua kalau gua dulu. Kalau gua sih ya udah gua dulu deh. Kalau gua Kita gua sedih soalnya aja. Gua dulu nggak magang. Ya mungkin ada backstory-nya sih. Dulu gua chaos pas kayak kalian kelar osjur, tapi chaos gua tuh agak spesial. Jadi ada namanya ADRT KMPN nih guys. Cuman gua menggocek ADRT nih ceritanya dulu. Jadi ceritanya gini. Waktu itu Wisokto kurang staff, mereka kadifnya kurang, anak-anaknya chaos. Akhirnya gue jadi kadif grafis Aetos waktu itu buat Wisokto. Dan itu kondisinya, tapi kondisinya gue belum dilantik jadi anggota biasa. Secara ADRT belum boleh pegang jabatan. Jadi ya waktu itu ketuanya ketua Wisokto waktu Rossi. Jadi waktu itu kabisasi angkatan kita, Rossi ngechat gue, so Desmit, minta sama Rossi sama Sekjen si Kila, kebetulan mentor gue juga dulu, kita ngobrol-ngobrol. Terus emang karena kondisinya suram juga tuh gue mikir yaudahlah bantulah, saya kasihan juga kan. Terus sama yang bikin gue pengen bantu soalnya juga waktu itu
Jadi grafisnya itu ada di bawah departemen kreatif. Nah si kreatifnya ini kebetulan OP grafisnya, si Andika namanya, emang orang OP sih. Sekarang gak tau kayak sibuk akademik. Dia dulu kadif grafis Sonic, dan itu kalau mereka pernah lihat Sonic kita nggak sih desainnya? Pokoknya lebih bagus lah daripada kita. Kalian pernah lihat kalian pas Ulia presentasi dikasih lihat gak desain Sonic ya? Cuma dikit doang. Tapi kelihatan kayak bagus gitu kan. Nah itu. Mereka bikin video gitu loh. Nah intinya itu dibikin sama Andika, si paling OP grafis Aetos yang menurut gua ya. Nah waktu itu jadi kondisinya ya begitu. Jadi gua megang kadif grafis Wisokto, dan itu waktu itu banyak kerjaan karena oprek staffnya juga, pas oprek staff kita telat karena dari Wyvernnya telat. Pokoknya ada kesalahan dari kita, jadi akhirnya pelantikan kita terundur. Akhirnya oprek staffnya nggak jadi, kayak ya harusnya oprek staff tanggal segini nih, malah jadi tanggal segini. Ya harusnya tanggal segini tuh udah kayak tinggal 1 bulan ke Wisokto, 1 bulan ke ya hari Wisokto. Dan waktu itu Rossi udah bilang, ini kayaknya waktu kita tinggal dikit. Gue yang nggak tahu apa-apa bilang, nggak apa-apa lah, santai, kita masih ada 1 bulan gitu. Terus kata Rossi, ini 1 bulan bentar, bilang kita lihat dulu ya. Bener, 1 bulan tuh rasanya kayak 1 minggu, cepet banget kalau di grafis, sumpah. Itu baru gue kerja sendiri sama Andika, bikin V-Stock. Terus itu kan waktu kita temanya tuh Raya and the Last Dragon. Raya kan namanya? Iya, Raya. Nah terus kita kan maunya 2 dimensi, kita nggak mau 3D. Jadi kita bikin V-Stocknya, kalau kita langsung screenshot, 1 nggak HD, 2 yang bagian 2 dimensi, intinya yang bagian kayak kartunnya gitu, yang bisa dipakai kalau lihat di IG yang ada di situ, itu ketutupan sama kredit, karena itu cuma di kreditnya doang. Jadi akhirnya V-Stocknya gimana bikinnya? Jadi itu waktu gue sama Andika nge-trace, kita tracing pakai tracing gitu biasa tuh kita bikin banyak, dan itu akhirnya benar-benar udah kerja 2 minggu atau 3 minggu gitu, itu baru dapat staff. Itu pun nggak semua staffnya langsung bisa grafis gitu. Bahkan staffnya juga kayak Vice nih, Vice staff gue waktu itu kayaknya, ya nggak sih? Ya kan? Iya. Tapi dia masih kerja. Cuman ada beberapa yang kayak nggak kerja juga. Dan akhirnya gue chaos. Terus nggak itu doang. Gue udah chaos. Waktu itu gue juga kan Oktober tuh biasanya kayak sekarang nih. Ini tuh tanggal-tanggalnya unit-unit kata PPAB, ya kan? Waktu itu gue jadi kadif PPAB juga, kadif publikasi, dokumentasi, dan operasional. Jadi waktu itu kerjaan gue megang Zoom, live streaming gitu-gitu, terus megang Discord. Jadi waktu itu gue megang 2 jabatan. Terus gue chaos. Terus itu udah beres, baru kayak udah deket-deket mau magang kan. Terus akhirnya gue bilang ke Ziad, kayak gue gak ikut magang dulu deh, gue mau istirahat mental soalnya capek banget. Karena waktu itu juga Wisokto tuh banyak masalah, karena kan mereka waktu itu wisuda banyak, 44 orang. Dan itu kayak itu kan bisa kan di-post kan ya di IG gitu, siapa aja yang wisuda. Terus kita juga bikin bukunya. Jadi itu kayak per 1 orang tuh ada post di IG, post muka, nama, angkatan, terus di slide keduanya tuh ada judul TA gitu-gitu. Sebentar di bukunya juga ada lagi. Di buku tuh kayak biografi mereka. Jadi waktu itu yang bikin buku udah dibagi-bagi, cuman pada akhirnya banyak yang kayak, karena 44 lah ya, jadi wajar lah. Jadi ada yang keduplikat, ada yang sama. Akhirnya gue quality check sendiri tuh sampai lah itu kalau nggak salah tuh, lu kalau lihat post Instagram Wisokto Oktober tahun itu pernah di take down, di post ulang sampai 3 kali atau 4 kali, karena sempat ada yang keulang, ada yang sama kayak slide keduanya sih, bukan slide pertamanya gitu. Jadi akhirnya gue kena mental di situ, gue capek, akhirnya gue nggak magang. Gue baru magang lagi sekarang. Bukan magang lagi. Bukan magang, itu baru masuk BPP, benar, udah masuk BPP. Dan itu waktu gue ngisi cuma Mapcom karena gue bingung, karena gue mikir gue daftar aja lah daripada gue gabut gitu kan, gak ada kerjaan dan tidak berpartisipasi. Terus pas gue daftar sama si Elsa, dia minta jadi wakadif, udah. Jadi gue sekarang wakadif. Udah gitu sih. Cerita lu panjang banget, cuman bilang lu nggak bisa, lu kecapean magang. Iya, gitu lah. Lu bilang gue capek magang. Apa bahkan gue kan biar lu gue kasih waktu buat mikir gitu. Gue nggak tahu mikir. Apa? Jawaban lu apa? Magang di kaderisasi, cuman karena kaderisasi. Iya dulu kaderisasi gue magang. Cuman karena kalau kader tuh biasanya banyak yang rencanain dari jauh-jauh hari gak sih. Jadi kayak gue akhirnya nggak banyak kerja. Terus gue pas mau masuk staff, gue pilihannya kader. Pokoknya ada 4 lah. Cuma gue nggak ada masukin 4-4-nya. Jadi gue dilempar ke keluargaan. Ya terus gue kenapa jadi bisa ditarik status quo wakadif, karena kadif gue ngilang sih, udah gitu aja.
Pendek. Itu dilempar karena kakak telat atau emang enggak? Nah itu gue nggak tahu. Misteri dunia udah. Apa sih dilempar ke kekel? Iya Kan ada di formnya. Bersedia. Iya bersedia aja. Cuman kan kenapa? Magang kan kalau kayak gitu kan semuanya dimasukin ke. Iya. Tapi kalau kata kating-kating, Ya. tapi kalau kata kating-kating sih magang gabut juga ya. Ya, emang. Penilaian itu dari motivation letter. Ya. Oh, ada juga. Ya ada mas. Ada matlatnya. Iya. Sama kayaknya performa magang sih. Cuman magang juga nggak ada. Formal magang apaan anjir? Iya nggak ada yang dihitung. Gue kan Orang ikut magang. divisi gue kan salah satu yang bahas buat apa sih magang, orang nggak guna juga. Lah seriusan. LPJ kaderisasi itu dia ngomong kayak magang tuh implementasinya nggak efektif lah, nggak banyak yang kerja gitu. Tapi banyakan orang, banyakan Buat apa cutting, gue dia? tanya-tanya kalau magang pasti mereka bilang magang gabut gitu. Iya. Pas staff aja kayak harus gitu. Pasti tergantung BPP-nya kan. Iya, Nah, kalau BPP ini gue nggak tahu kan. Karena magang juga biasanya pas sudah akhir-akhir itu Emang iya. Iya. Iya kan udah mulai akhir-akhir. Gue nggak inget sih, gue nggak ikut soalnya. Iya. Yang jadi kendala magang kemarin itu kenapa nggak efektif karena nggak ada standar yang harus dipenuhi semua divisi gitu loh. Jadi kalau misalnya divisinya aktif, kadifnya kepikiran buat ngasih materi untuk anak-anak magangnya jalan. Tapi nggak semua divisi melakukan itu. Nah jadi kita sekarang di kader tuh kenapa kita ngewawan ada Jason lu juga tadi kan, itu kita mau nyiapin kurikulum magang gitu. Jadi kurikulumnya Kok di-spill gitu? emang di-spill. Spill sih. Oh ya udah. biar semua divisi itu punya pegangan dan punya capaian yang harus dilakukan itu, biar semuanya standarisasi dan gak ada manfaat yang didapat oleh magangers itu nggak cuma tergantung divisinya gitu. Gue penasaran nih, kalian pernah mau magang di mana? Udah kepikiran belum? Enggak. Ya udah jawab. Divisi Kesra. Kadif sampai ke situ. Karadis. Oh Adis. Sejatan anggota ya. Yang lain. Yang lain. Kalau nggak Medcom kaderisasi. Mau berkades silahkan, lu mau kasih ke Medcom bisa ke Kalau aku ini sih Bidang. Kekeluargaan. Apa? Baik. Keluarga. Dapat lu dapat. Gabut aja. Bagus ya kalau daripada lu kerja sendiri. Nggak gabut dong. Gimana bisa suatu divisi yang membawa nama himpunannya sendiri, keluarga mahasiswa? Hayo lo. Gua tanya lu udah bikin kurikulum buat kekeluargaan belum? Belum. Coba nanti lu Kan OTW ini. Iya, pas lu bikin. Pas lu bikin, lu coba pikirin apa yang lu mau lakuin buat Medcom nggak kekeluargaan. perlu bikirin, Medcom nggak usah bikirin. Lihat mastership saja. Karena kan kekeluargaan itu lebih ke KMPN-nya. Kalau anggota lebih ke Kesra. Jadi kita nggak bisa ke anggota dong. Bener ya. Iya. Bener ya. Bener kan? Ayo lu. Oh iya Nggak bisa bener ke ya. Kesra. Waduh, Jadi kita Oh, anggota tuh Kesra, bukan ketua. Iya, Ketua Iya, tuh lebih menjadi ke anggota kan sih. kalau gue ini intrakampus. income. Pengen kunjungannya lu. Enggak klinik. Iya, nggak mikir gue aja. Gue ngeliat kalau ekstra kampus kayaknya Kamu senjalai doang. kayak luas banget gitu kayak kan. Susah kalau misalnya intra kampus. Intra kampus kan kayak lebih mudah untuk di reach Himpunan buat apa yang mau didatangi? memperluas networking gitu. Udah, jawab dulu himpunan apa? Apa aja. Semua mendapatkan kesempatan. Oh iya. Untuk bisa dikunjungi. Ada kayaknya ada AC. Enggak tahu gue makan habis kali. Oke. Gue mau nanya. First impression ITB sama last impression. Sama impression now. Untuk ITB ya. Untuk ITB ya. Dulu deh. Mikir gua. Iya mikir gue juga. Kalau aku dulu deh. Nih. Boleh. Kalau gua Widih, ITB nih ya kan, kampusnya besar ya kan. Kayak megah-megah deh. Karena kan gua nggak pernah ke Bandung. Kampus tour pertama itu pertama kali gua ke ITB. Jadi kayak ya udah gitu kan. Wah, gila, keren. Maksudnya kakaknya juga yang terima kita waktu itu kan di Amfi ya, di Amfi. Wih, keren gitu kan, berwibawa kan. Ternyata kampus tour. Iya, pertama. Aku nanya. Last impression sih presence ya, maksudnya presence. Pepatah bilang
kita nggak tahu busuknya suatu institusi sebelum kita masuk, gitu kan? Ya kan sebenarnya. Waduh, aku dari akademik dulu ya. Dari akademik ya. Nggak, ini dulu deh. Alat lab dulu. Lah, kok gini sih? Habis gue tanya asisten, Kak ini gimana? Nggak tahu. Kok gini gitu kan? Kok gini mainnya? Habis itu dosen-dosen yang kita tahu lah ya, dosen-dosen yang aku nggak tahu yang ngajarnya gimana ya, tapi ya udah mengikuti gitu kan sama. Tentang aku. Nggak, kecuali semester ini bagus. Ya semester 3 tuh. Kan lu udah masuk AE. Kan kalau TPB kan dosennya bukan dosen AE. Semester 5 emang kira bagus. Semua. Tapi lebih kepada kan kita masuk itu kan banyak yang terpalin ya. Aku bilang ini gudang nggak tangkap. Aku inget banget kayak aku nggak diburu. Maksudnya masuk mana? Kampus tuh. Kan itu kan 2 tahun kan tinggal. Iya. Sekre pada nggak rapi. Habis itu sangkan kod tutup. Konstruksi di mana-mana. Aku bilang ini kayak sekarang juga masih di mana-mana. Ya tapi kan masih lebih mending lah. Karena mau offline lagi kan, makanya Itu sih kalau aku presentnya. Lama kita mikir. Gue deh. Lalu gue mikir ya dari awal gue udah kalau secara in general ya gue udah mikir ini tempatnya adem. Soalnya gue kan dari Tangerang. Ini Tangerang panas banget, sumpah kena. Gue juga nih. Kena angin bukan dingin ya, kena angin panas. Sumpah pertama kali gue merasakan yang namanya cerah tuh dingin di sini. Di Tangerang tuh mendung masih panas. Gitu. Masih mending lu angin. Gue mah di Bekasi kalau ada angin ya. Lu planet lain gitu. Lu knalpot. Enggak, gue di Bekasi tuh kalau ada angin ya itu knalpot. Intinya gitulah ya. Terus gue sebenarnya punya cutting juga yang masuk ITB. Tapi kan kayak cuma satu. Karena gue nggak tahu banyak tentang ITB soalnya sekolah gue tuh nggak banyak yang masuk ITB. Bahkan kayaknya yang pertama masuk tuh cutting gue anak 18, MS 18. Waktu gue pas open house 2019 pas belum covid gue dateng kan, terus ngobrol-ngobrol sama dia. Terus cerita kayak, iya di sini orang-orangnya individualis, nilainya kayak gitu angka sepatu. Terus tiba-tiba distribusi normal terus nilai lu bisa 30 dapat A. Gue kayak ini mah over ini kan exaggeration aja gitu kan. Iya. Terus akhirnya tiba-tiba pas gue kelas 12 guru SMA gue ada anak ITB. Gue tanya-tanya, terus pas gue tanya gitu kata dia iya benar kayak gitu. Ragu dong gue. Bodo amat lah, YOLO gitu kan. Dan dulu gue semangat soal gue mikir kayaknya kampus tuh atmosfernya lebih enak lah gitu ya. Cuman online jadi gue tidak bisa berekspektasi apa-apa. Itu gue nggak ada apa-apa, gue benar-benar kosong pala. Yang penting gue survive dulu. Kalau sekarang sih ya dosen sih. Gue baru mau bilang tadi sebenarnya kalau di jurusan, tapi setelah gue lihat sekarang sih nggak semuanya. Iya, nggak merata nggak sih. Cuman beberapa. Dan memang kalau dilihat sih lebih ke sekarang tuh kayak kita lebih dia tuh nggak pernah ngasih tahu kita, tapi secara sadar gak sadar kita belajar sendiri. Kayak kelihatan banget cara ngajar dosen tuh cuman kayak ini base-nya, ntar lu explore sendiri. Lu kalau nggak langsung sendiri, lu nggak coba-coba sendiri, lu nggak akan bisa. Suruh baca sendiri biasanya. Soalnya soal yang dikasih sama yang di ini tuh beda jauh gitu. Jelas. Pokoknya cuma ada beberapa dosen yang menurut gue enak sampai sekarang. Apalagi sebenarnya enak katanya. Emang kita online kan, jadi gue nggak ngerti apa-apa. Terus perumpamaan dia terlalu ekstrim sebenarnya. Gue tuh kadang pas lagi kuliah takut, suka mikir nih orang psikopat apa gimana gitu. Gue juga kadang takut dia tuh manggil gue, cuman terus gue nggak ngerti dia mau pakai analoginya dia mau apa. Bayangin gitu. deh gue, pala Icun masuk minta mau dicolok-colokin pipa, kan sadis ya. Itu analogi. Itu waktu itu semester 4 karena di info ada begitu, ngomongin aja. Semester 3 mah cuma shaky, jedot-jedot, bekasi panas gitu doang. Ada apa-apa. Ntar pas semester 4 di info tuh baru pala diseret, pala dilempar LPG, asik ya. Terus yang banyak kan kata gue sih beberapa dosen yang muda gitu yang enak. Kayak contoh Pamahe itu enak banget. Sumpah asli Pamahe enak banget. Nah, ada sempat enak banget. Sebenarnya dari online gue udah kelihatan sih kayaknya enak. Cuma online lu nggak bisa ngejelasin apa-apa lah. Kalau gue sekarang offline dari semester gue ini nih, yang menurut gue enak cuman so far Pamahe. Ini masih ada apa sih kuliah kita? Pak Hisan cuma enak.
Soalnya gue suka dengan Pak Hisar ngomelin Boeing, asik. Terus gue benci juga sama Boeing. Udah lu. Terus udah sih gak ada apa-apa lagi. Akademik paling, mentok-mentok akademik sih kayak. Ya. Oh gue dulu mikir itu sistemnya bagus. Terus gue TPB pernah kena kasus ulang UTS 1 fisika gue 0 karena pas gue submit formnya ke riset. Terus kata dosen, iya kamu ujian 3 aja, tapi dihitungnya tetap udah ujian. Cuman kan ya ujian 3 sama ujian 1 beda ya materinya. Iya. Jadi nilai gue drop tuh. Lalu ujian 1 gue udah paling pede. Ya udahlah. Jadi gue mikir anjing tidak ada integritas ini kampus bang. Gitu. Gue mau komen aja sih yang dan lu bilang. Apa? Makin kesini tuh nilai 30 dapat A tuh makin tidak itu ya. Dulu gue masih inget dulu gue pas masuk itu gue kayak gue bakal lebih baik dari SMA, gue bakal fokus kuliah, gue bakal IP 4, mahapres, bla bla bla. Terus pas gue udah masuk sekarang, anjing gue dapat nilai 20 kayak seneng banget. Gue kasih tau aja ya. Semester 5 kalau mau dapat A 80 semua. Enggak ada yang 70, enggak ada yang 60 lagi. Iya, seriusan. Tapi kata cutting 80 semua kan? Iya. Tapi kata cutting nilai mereka paling bagus di semester 5 karena nilai tugas. Iya, karena banyak tugas. Cuman sekarang standarnya 80 dapat A, bukan distribusi normal lagi. Sama ekspektasi gua anak-anak ITB tuh baik-baik. Tiba-tiba banyak yang nyontek. Gua kayak sewa gitu aja. Oh iya. Kita akademis banget ya. Tapi itu kayak durhaka semua. Insan akademis. Top 200 Sudan. Top 200 university kan? Iya, top 100. Kata gue tuh kayaknya ya, dulu budayanya sempat bagus, tapi Mending rusak cerita karena online. Ini nggak usah lu sama itu jelek-jelekin angkatan kita, Beb. Enggak. Kan angkatan online mulai dari kita. Enggak dong, dari 19. Kayak maksudnya kita masuk. Ya pokoknya itulah. Ya sih solid apa MK status sama MKM kita ujian kayak gitu gara-gara. Nah, Karena momentumnya kekat ya maksudnya. Iya. Kan online, jadi ya masalah integritas tuh banyak tercurangi lah pas online, banyak celahnya. Dan kayaknya ke bawah-bawah gitu. Intinya pasti banyak yang berkurang lah kayak ke mahasiswa kan. Kayak kata Syarif apa? Gue lupa kata-katanya pokoknya Rotterdam. ya dulu. Gua ngaku aja ya, gua awalnya rencananya sebelum ngelihat nilai SMA gua ya ITB choice gue di Indo gitu lah. Pengennya di luar jadi cuman kan ya udahlah. Ini ya, jadi gue udah expect lah gitu lah, kayak gue juga ngeliat gue anak yang ngeliatin itu loh apa ranking uni QS. Iya QS THI gitu ngeliatin, jadi kayak gue ya udah gue udah ada ekspektasi gitulah. Terus pas masuk sini ya gue nggak bilang ekspektasi gue ditemuin juga sih, kayak gue masih ekspektasi ada hal yang lebih tinggi kayak apa perlengkapan. Pas offline sih gue pertama offline kan Anum, itu di 4103. Itu masih oke menurut gue, kayak kelasnya mirip-mirip kelas SMA. Cuman pas offline masuk GKUB, pas masuk GKUB, itu gue kaget loh, kayak nggak ada AC, nggak ada apa-apa, kerjanya di GKUB mulu lagi. Nggak sebenarnya itu gue nggak masalah, meja, sumpah. Ya meja. Pas ujian gue kaget. Ujian itu pernah panjang, apalagi contoh nih rektor gitu kan, rumusnya nggak jelas, gitu. Terus lu pejanya meja GKUB gitu kan, apa nggak meja TVST, wah udah tuh, wah salam. Iya. Saya TVST. Terus juga kan apa ujian gamtek di meja itu. Iya. Gimana? Oh lu gamtek? Gamtek. Lo bukannya di ruang gambar? Enggak. Ujian gamtek kita di GKUB. Satu lagi. Ada satu lagi. Dan salah satunya itu satu soal, sebenarnya satu soal aja. Satu soal tuh emang harus kayak one to one. Iya, gambar 1:1 dan itu harus lurus. Kertasnya harus A3 gak? A4. Itu masih gede. Enggak, tapi masalahnya tuh meja tuh ke A4 anjir, lebih kecil dari A4. Pasti lecek, harus boleh lecek gak? Hah? Boleh lecek gak? Aku sih lecek kok. Gak mungkin. Lu tuh pasti kayak gini, pasti kelecek. Nggak mau. Kocak itu ya gue. Ujian Anem Daniel duduk di lantai aja. Waktu itu kita di TVST. Terus kan agak C, B, A nggak sih? TVST. Pokoknya yang karpet biru gitu terus UAS Anom semester dingin. kemarin.
lantai atas. Si Daniel dia karena kerjanya sempit, dia kerjanya di lantai, di tangga gitu. Tapi coba asli itu album itu kan lu iterasi ya. Itu kan kayak Darren Taylor kayak ada 5 kali, itu angkanya tuh komanya banyak, itu kayak satu nomor 3 itu ada iterasi A, iterasi B. Ada A tuh udah buta, B tuh ular atau kebalik gitu. Kalau salah satu itu. Itu gua satu A, satu B-nya tuh satu halaman kan. Jadi itu kayak udah punggung sakit tuh kayak anjir. Bayangin aja, lu kertas A4, tambah cheat sheet, tambah kalkulator, tambah pensil pulpen lu. Tambah lu store KTM lu buat bukti. Iya. Pas lu bakal keliling, ngecek cheat sheet, ngecek KTM, minta kalian absen, terus di absen tuh kasih 2 kertas lagi. Anjir, gimana nih absennya? Ujiannya disimpan kalkulator buat dudukin. Tapi kita yang paling nggak enak tuh pasti matematika nggak sih? Matematika fisika yang di Jawa Barat. Iya sih, itu the table is Lebaran Oh, Lebaran tuh squeaky all the time. Iya. Itu punyaku agak setengah Excel udah lepas. jadi gini. Iya. Aku gini. Ada gimana ya mau minta? Kak, aku udah gini tapi ini belum selesai. Kursinya gimana? Kursi lipat yang ada mejanya langsung. Meja itu loh, yang kayak di belakang kalau di kopi gitu. Tapi pas didudukin gini. Lu nggak ngeri kursinya roboh gitu? Hah? Aku udah bodoh amat bener soalnya. Tapi kalau gue jadi gue juga nggak nemuin Soalnya warnanya. robohnya setengah jalan. Oh, Abis itu lagi matematika. Habis itu terobos kan tapi nggak lulus. Lebih penting waktu dong. 8 soal gue belum. Yang penting lu kayak gitu harus terobos. Kalau nggak tuh waktu. Cuma waktu. Iya gue terobos sih. 2 menit lagi lu mau ngapain? MTK 2C apa seru? Gue cek. Nah udah. Nangis. Gua nggak tahu itu. Enggak. Gue cek nightmare. Katanya tuh 2C. Rata-rata angkatan kita angka 1 ya? Gue denger. Kayaknya iya deh. Gua UP sih. Gue C sih. Gak mengejutkan gak sih? Gua UP sih. Terus dari UP pas-pasan 50 Ya, koma. pas dong, namanya kan 2C ya. C kan. Gitu loh. Pas bagus. Terus satu A gue nggak A sih. Sama. Gue BC. Kan ABC kan teman kan. Bukan. Dan gue yang A cuma 1 aja. ABC doang. Pengkom memang. Enggak gampang. Pengkom udah dosennya cuma kita. Ya, Dosennya Tapi bukannya jadi susah ujian lo? enggak, gue sebelum ujian dikasih contoh UTS tahun lalu. Banget anjir. Oh iya. Dosennya siapa aja? Pak Pram. dosen gue. Oh lu papram. Gua Pak Pram. Itu siapa dosen lu? Ngajarnya enak. Absen lu dosennya siapa aja? Apa yang Dosen kan kamu. Pengkop? Hmm. Gue sama MS. Ada yang Pak Pram nggak? Enggak, gua Saya itu enak ngajarnya. Enak. Cuman soalnya agak. Kalau Pak Javan enak. Javan enak. Discussion. Tapi sejauh ini dosen gue yang paling murah deh. Dosen Pengkop Bang Adit. Kayaknya nggak, karena emang nggak mau itu aja. Kalau aku kadang-kadang suka ngeri ya, karena pas dia ngomong suaranya udah kayak mau habis gitu. Sampai nggak nyari. Ya sekarang kita gitu. paling kurang so far. Gue Pengkop enak dah. Kalau kita presentasi kelompok, tiap presentasi dia nanya, oke, kalian mau nilai berapa? Terus kayak udah ngomong, bisa tuh pernah ngomong sampai terus kan ditanya, apakah kalian setuju? Kelompok nilai 100 tuh pada setuju aja kan? Jadi kelompok gua untuk kopinya entah kenapa. Lu bikin apaan ya? Yang kelompok gua lebih kotak, yang kelompok gua dia nggak nanya langsung kayak, menurut saya kayaknya mereka pas 100 langsung gitu nih. Lu bikin apaan? Gua bikin BCA. BCA ATM gua bikin. Nah, gue juga Bikin BC. Gua bikin snack. gimana rasanya? Gua bikin snack aja. Apa sudah aman? Oke. Lu apain, Ping? Aku jelek-jelek apa? Coba Kak, gimana rasanya simple code-nya? Simple code udah 3.000 nih, udah 3.000 lain nih ya. Tiba-tiba ke delete. Ini Coba beneran. gimana rasanya? Kontrol Z sih gua. 3.000 habis. Ngapa kan? Gua itu sih, gua bikin snack. Bikin apa lu? ATM. Oh, tuh bosnya. Iya, gua masukin salah satu. Anjir. Nama-nama toko Anjing. Major project ya? Ya. Enggak. Lu kayak bikin ATM juga deh. Gue bikin snack loh pakai MATLAB. Seru banget ya sih? Snack. Ini snack game snack. Pakai MATLAB? Iya. Copy paste dari internet, cuman lupa hapus copyright dah gue. Bukan gua tapi. Gue udah nganggep keren banget. Biar aja lupa dipotong anjing.
Terus ditanyain pas laporan, ini kok ada namanya Miftah ini ya, gue nggak komen. Itu mah teman gue soalnya yang bikin, bukan gue anjing. Aduh, masih gue cuma copy paste doang, udah sendiri. Itu kan free ya kata gue. Free kan, free nilai bagus. Bagi gua itu paling free. Mengkom agama Islam tuh, gratis A. KWN juga tuh KWN. KWN pay to win sih gue. KWN ya KWN betul. Tapi Kan ini kalian syarat bikin itu jurnal. papernya di post. Kalau dosen gue pokoknya kalau papernya di post auto Dapat A. A. Nah, Terus ada iya bener. Terus gue apa kata-kata ini ya, lu suruh duduk depan di bawah pohon sebab tau kepikir Pancasila sila ke-6. Dulu jokesnya gitu dia. Gila sih tahu. Iya. Jokesnya gini, ada lu mahasiswa, dia suatu hari duduk di bawah pohon, lalu dia terpikir Pancasila. Iya, suka. Anda nanti kalau sudah ke kampus coba duduk di Coba ketemu sila ke-6. Terus tuh masuk kelas pakai kayak baju adat gitu gak sih? Ayah bapaknya. Iya, pakai topi adat. Kalau Indonesia Pancasila ada sila kenal apa isi sila itu. Itu gua ingat kelompok gua tuh kita bayar 200-an jadi satu orang tuh 40. Ya gue juga sama. Gua sih kayak yang berapa bodoh. Ini nggak sih PGRI Yogyakarta nggak sih? Gue lupa ya, pokoknya apa WA publisher gambar bayi. Gue ketemu sekarang aneh banget tuh. Karena mager bikin jurnalnya yang serius dan ternyata dapat web yang bisa kayak gitu ya udah gitu. Gue bikin serius sih sebenarnya. Cuman kayak nunggu publisher lama-lama kan lu kayak lu harus masukin webnya tuh harus jauh-jauh, ntar harus dicek. Mereka pasti kan yang submit juga pasti banyak kan. Itu butuh waktu lama, jadi ya mau nggak mau lu harus pay to win. Kita udah dikasih tugas juga. Tugas pertama. Apa? Video. Sama laporan. 10 orang per kelompok. Itu memang baik banget. 10 orang. Itu kalau mau publish journal murah ya, satu orang 20.000. Sama Nigel. Kita berempat kan? Kita berempat. Sama Pak Ari. Gue prima. Nggak, kalian bikin kelompoknya ditentuin sendiri apa? Ngacak jurusan. Gue tentuin. Ngacak jurusan yang pasti. Engkau mah pasti dipilihin nggak sih? Ngomongin gitu. Pokoknya carilah mata matematika lucu buat farming IP kalau kata temen gitu. Matematika lucu tuh kayak aslingnya astronomi lingkungan. SG ini gue lagi SG. Rekomendasi gak? Hah? Gue kayaknya mau ngambil deh. Sumpah SG tuh lu cuman kayak buka YouTube. Hari Sabtu datang nggak sih? You sleep. Sebentar dalam hari yang sama, yang penting linknya udah masuk history nih. Itu linknya di early soalnya sampai kayak H-1 SG selanjutnya boleh dibuka lagi. Yang penting udah masuk history. Dan tuh ntar lu tinggal bikin resume. Yang penting malam itu kumpul udah selesai. Tapi semester depan kayaknya offline nggak sih? Waduh. Masa tuh gini ya, satu itu tuh 6 kelas, satu kelas tuh 250 orang. Terus dia PRS mau nambah orang lagi, itu mau berapa orang aja? Aula gak sih? Covid, ya aula tapi Covid aja. Enggak, semester depan. Enggak ada. Makin parah gak sih, makin banyak. Ya, kali aja. Pokoknya kalau mau ngambil Pak Epin the best, kata orang-orang gitu. Kalau masih online ya, kalau offline kayaknya males sih. Pokoknya itu tuh SG, asling astronomi lingkungan, kata temen gue, kata kating gue, itu belajar fencing luar angkasa gitu. Simpel lah gitu. Terus apa? Tapi yang kemarin pada ngambil itu Apa? kebiklin. Itu katanya cuma kayak satu semester berapa tugas, terus dia dapet A. Kayak KW gitu. Farming IP aja. Farming IP bego, sumpah aku ambil bahasa tuh bukan farming IP, bahasa Jepang. Sumpah. Google Translate. Enggak sih, lu nggak hard Google Translate juga bisa. Kalau lo belajar tapi. Enggak, lu kalau pernah nonton anime bisa. Gua nggak pernah. Nanti lu dapat. Ada pertanyaan lagi gak? Kalau susah senang sekolah dia. Ayo apa? Susah sama AE-nya. Senangnya ya nggak ada sih di AE. Ngeliatin pesawat tuh lah. Senangnya tuh pas libur. Nggak sih, pas libur kok gabut. Iya kan sibuk libur. Masalah tuh lu kuliah lu pengen libur. Iya. Lu libur lu pengen kuliah. AE tuh senangnya cuma bentar doang pas praktikum, pas ngerjainnya. Pas lu pulang harus bikin laporan langsung susah lagi. Nggak, pas senangnya tuh cuma soal masuk TB, sementara pas lulus. Praktikum seru tau. Kayaknya KP seru nggak sih? Hah? Kayaknya KP seru nggak sih? KP. Tergantung di mana. Kalau lu dapet KP emang environment mendukung, Iya. seru. Kalau di bandara terus sama temen tuh kan seru. Gue dia ngomong sama kakak 8A 18. Katanya dosen pembimbing mentor pembimbing gue ngilang. Hah, mentor apa dosen? Mentor apa? Mentor KP. Di GMF. Badu dan GMF.
Kalau GMF tuh katanya sih gini guys, lu kalau mau daftar GMF tuh, ntar GMF tuh bilangnya kami tidak menerima mahasiswa PKL. Jadi lu harus daftar tuh, tapi tiba-tiba ntar ada yang masuk, either jalur ordal atau enggak lu 2 tahun sebelumnya udah daftar. Kakak cutting gitu kemarin pas. Ada kan kita oprek. Apaan? GMF. Ada. Cuma kayak mereka tuh kayak, pokoknya GMF susah lah. Lu butuh ordal dan segala. Cuma dia nggak selalu buka. Di Batam nggak sih? Kanim gua di Batam. Iya GMF tuh di Batam. Enggak. Yang lain. Layan nggak sih di Iya, Batam? Layan. Layan tuh di Batam. Iya. Enak ya tuh Batam. Iya. Cuma mahal tuh karena mereka standar Singapura anjir. Lu ceritain Mahal mahal. apanya? Makanan. Semuanya. Batam tuh standar ekonominya tinggi karena setiap hari Ke Jumat Singapura. orang Singapura tuh dari Jumat sore ke Batam. Kan dulu Buat minum penyelundupan dan barang-barang segala mahal macam. dari Laut Batam. Penyelundupannya Laut Batam. Itu kalau di Batam enak sih gue ada saudara, gue tinggal di saudara. Panas sih. Iya itu. Iya Sebenarnya pasti. itu masalahnya. Kan pulau. Karena gue lagi mempertanyakan KP itu di mana ya? Adem. Ih, Kita kayak KP aja mau nggak? Pak Isar. KKT di mana tapi? Jakarta. KNKT di Jakarta. Bali mah, apaan? Bali Bandara. kalau kata Syahrir Bali tuh lu kalau nggak KP lu pasti gitu. Pantai sampai bosen. Ini mahal juga lah di sana. Iya mahal. Itu kayak duit habis sih. Iya kan udah Kalau standar Bali. turis. Kalau pada bilang tuh Jogja nggak sih? Kemarin kuliah gitu di Jogja. Iya sih. Soalnya punya kurikulum. Makanya kurikulum. Ada urutannya lah, bisa masuk kemana gitu. Kalau nggak salah. Kalau lu mau gampang TBM Aviation BSD dekat rumah. Kalau gua. Yang kemarin. Yang kemarin. Karyawan. Gua sempet berpikir itu anjir soalnya itu dekat rumah. Gua nggak usah mikir tempat tinggal dan Iya. kawan-kawannya. Gua kalau PP jauh ya. Ya lu Bekasi. Iya, anjir. Gua ke Tangerang. Harus naik roket dulu, Be. Tangerang 100.000 aja lu pulang pergi. Naik supersonic Concorde dulu anjir. Pulang pergi 100.000 gua. Tapi naik Karawang masalahnya dari rumah gua aja jauh. Kaci kan lebih sih. Apa? Ya sebentar lagi kaci. Kaci apa? Lebih cepat. Enggak Tangerang, kalau gua dari Oh, Bekasi. Bekasi. Kereta cepat apaan? Tapi katanya dia suka duka di AE. Iya. Kan tadi gua udah bilang, susahnya senangnya kalau praktikum, pas pulangnya harus bikin laporan susah lagi. Itu dari gua. Praktikum gua nggak ngerasa ada yang asik sih. Ada itu pesawat terbangan pesawat. Tapi kan belum. Kita nggak akan gitu sih. Nggak IPE. Oh, yang simulation ya? Simulasi. Gua kurang suka soalnya Oh, sensitif itu. banget anjir nggak B suka aja gua. sih. Gua juga Gua suka. Mending install game sendiri lu, lebih bagus. Udah sih gua juga punya. Nih lu mau main. Nggak, kalau gua jujur gua suka osjur. Nggak tau Kadri sih kayaknya lu Nge-osjurin apa osjur nih? sebenarnya yang ngejalanin juga asik ya gua soalnya lu mikir anjir. Lu at least melakukan suatu berpikir tapi yang berbeda dengan akademik. Ih, bener sih. Iya benar. Akademik sebenarnya ada asiknya. Cuman kalau gua tuh lebih ke susah mulainya gitu. Kayak belajar tuh Dari motivasinya belajar tuh susah. asik. Soalnya kalau udah mulai belajar gua bisa tuh berjam-jam belajar terus, tapi memulai belajar itu bisa berhari-hari baru mulai. Gitu. Pengen mulainya itu mah. Pengen mulainya. Lu udah pengen mulai, tapi akan memulainya itu nggak akan mulai gitu. Pasti mundur-mundur terus kan dikit-dikit. Atau ya mungkin kita agak susah kita juga tidak mengalami full offline. Ya gitu. Saya gue full offline. Kan sekarang. Ada kok kan sekarang. Iya sekarang sih full offline. Capek sih jujur. Ya itu capek anjir gue nggak nyangka ITB capek itu nanjak. Jalan kaki oh iya ITB. Jalan Metan dan GKUB tidak dekat. Kalian ada yang jauh nggak? GKUB, GKUT. Oh GKUT. 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 Apa tuh? Matek. Tapi habis itu ada kelas di GKUB nggak? Ada. Langsung balik lagi. Enggak langsung sih, tapi balik lagi. Sejam. Oh, Jam. Cuman sejam makan siang, Bing. Kita semuanya sejam kecuali hari ini karena rektor habis itu PTD langsung. Lu sejam makan siang kan tapi kan? Sejamnya siang enggak sih Matek? Jam 12 kan? Oh, gua iya. yang usulnya AE nih ya. Jumat tuh pas libur. Enggak itu sih. MKM. Nah, itu kan MS, anak MS. Kemarin gue MKM nggak Jumat. Ya, dulu Pokoknya selama ini gue Jumat selalu libur. Kecuali lu kayak Awe nih ngambil asling atau Komnas nih, Jumatnya nggak libur, menyusahkan diri sendiri. Cuma libur MKM. Kita datang ke sekolah ke kampus cuma sekolah lagi. Ya yang nggak enak. Terus CL juga lagi. Yang nggak enaknya itu, yang nggak enaknya CL Sabtu. Terus udah gitu kayak banyak jadwal yang kayak misalnya kayak kita nih kemarin kayak hari ini nggak sih? Hari ini kita kelas dari jam 8 sampai jam 10. Enggak, gua lebih parah Kalau lagi. regu ya jam 8 sampai 10 terus udah nggak ada kelas. SPU tapi lu. Online tapi ada kelas aja. Ada kelas cuman. Online. Ya gua enggak ada kelas sama sekali. Lagi tuh waktu yang lama. Jadi tuh kayak lu berpikir gua mending bolak-balik atau stay. Sebenarnya SPU sama asling itu defaultnya
offline. Tapi Kan, karena Pak banyak yang Khairul. nggak datang, beliau berpikir bahwa ini banyak yang bentrok. Jadi dia ngasih form, kalian tertariknya online offline atau ganti-gantian atau hybrid aja. Pada ngambil online. Pada ngambil online dong. Tapi yang gue nggak suka dari hari kadang pakai itu karena dia kan suka kelas asinkron. Nah gue nggak suka asinkron tuh bener-bener kerasa nggak ada kelas. Jadi gue lupa absen. Iya benar. Tadi gue baru jadi absen 13.02. Absen tutup 13.00. 2 minggu lalu gue juga lupa absen. Kampret ya. Mereka mending ya kayak gitu ya. Gue bener-bener gak ada kelas dari jam 10 sampai jam 4. Terus ini juga Apa? yang gue nggak suka dari AE. Kuliahnya pasti kelar sore. Kayak teman-teman gue kayak yang kuliahnya kelar jam 6, jam 5 tuh kayak sangat sedikit. Gue tau. Kalian enggak? Rektor kalian Kita aja. Jam 8 sampai jam Kalian rektor jam berapa? Jam 2 average. rektor Lu kan rektor siang. Lu kadang Pagi pagi. dan siang. Kalian gak ada rektor jam 4 sampai jam 6 terus tengah-tengah kuis tiba maghrib. Iya, terus dikasih 25 menit tambahan. Tiba-tiba Zik, excuse me sir, this is very hard you know gitu kan. Terus tiba Nopip cabut. Nah itu juga satu yang gak enak pada AE. Oh iya itu Ada satu orang udah. yang gue nggak Ada satu orang yang kita ketemu semester ini. Oh itu. Iya, yang bacot pas audiensi kalian. Goblok nih gue, baca gue nggak paham bego. I thought Asta was trying his hardest not to take it. Iya. Kelihatan banget tau. Kan semuanya gini kan. Iya kelihatan banget tau. Apa lagi nih? Gue lihat Moderator audiensi itu sengaja ngambilin Nopi. Cuman kan di terakhir dia doang yang ke tangan kan, jadi harus kepilih dong. Makanya gue ngeliat satu lain sih kan. Gue ngeliat satu lain sih kan. Padahal dia ngangkat tangan dari awal. Yang gue kesel ya, apa komen dia nggak penting anjir, nggak masuk akal, gue nggak paham ya gue. Kasihan lo kemana? Sama siapa sih? Oh yang dia nyari sepatu itu kan iya. Makanya enggak kalau yang nyari center pas audisi. Payung. Akhirnya ketemu tapi gue nggak tahu kalau yang payung di. Tadi hilang deh. Nggak, tapi gue bingung gitu ya. Aduh, nggak paham lah gue anjir ya kemarin apa sih komen-komen logo. Gue kayak apa sih nih nggak paham gue. Stres dengerin. Logo udah dijelasin di audiensi 1 nggak sih? Udah. No, it wasn't me. Gua kan sakit terus. Hah? Me too. Gue kontrol. Nggak, maksud gue logo aksen nggak harus sampai Iya, bener. sampai kata. Terus yang gue gak suka tuh Iya, udah. dia komen logo. Terus pas habis dijelasin tiba-tiba dia berkontradiksi. Oh iya udah bagus. Kata-kata dia nyerang. Habis itu pas akhirnya dia kayak mengatakan serangan dia salah. Coba Kayaknya dia cuma cari drama dari questnya aja sih. dia lebih kayak orang yang nanya untuk ngetes, tapi kayak Dia tuh main menurut baca. gua nggak appropriate anjir, nggak appropriate. Lu nggak bisa doang. What the hell about something? Iya. Kan dimarahin kan? Iya bahasanya jelek banget. Awe belum jawab ya dari tadi. Silakan we, dia mikir ya, dia otaknya berpikir terus. Nggak lagi asik kan. Gue kalau suka duka sukanya karena belajar tentang pesawat. Jadi kayak pas lagi bosan-bosan terus ntar disinggung nanti pengaplikasiannya di pesawat balik lagi interestnya. Tapi pas udah ngitung-ngitung lagi, nah itu di situ letak dukanya. Seneng pesawat keluar aero. Gue ngitung angka sih nggak apa-apa, tapi kalau ngitung huruf sih nggak mau gue. Masalah itu. Dukanya aero AE terlalu rumit sih hitung-hitungannya bagi gue. Dan gue nggak expect. Karena terkadang yang tidak perlu dipikirkan dipikirkan emang. Banget. Gue keinget tadi belajar kindi sama Paridanto. Terus Enggak jadi. Lanjut deh. Gue dendam banget. kita belum pernah sama Pak Ridanto. Gak enak. Gimana? Sampai Bevan switch to my class. Iya. Aja yang Yusuf. Emang boleh? International nggak boleh. Yusuf aja. Gimana dia? Kenapa nggak lagi? Karena gak enak. Itu dia. Tapi gini ya. Dosennya keluar. Satu sebenarnya bapaknya tuh bisa banget ngajar. Kalau latihan soal tuh keren, enak banget karena kita tuh dibiarin liar. Ya udah sana sama teman-teman kalian gitu. Ya udah kita ke meja temen dong kan. Gini dapat habis itu kita jelasin ini presentasinya enak-enak aja. Tapi kalau dia lagi ngajar, dia ngadep sini. Ini misalnya kita di sini. Jadi gini. Kita
nggak pernah ngeliat muka. Nggak pernah ngeliat sini. Antara gua ngeliat sini atau nggak ngeliat sana, ya kan? Atau nggak? Abisnya dia bawa cicit kan? Dia bawa cicit ya. Aduh, gimana ya? Lu langsung terbayang Masalahnya dua nama nggak sih? Sebenarnya gini nggak sih? Masalah gini nih. Dia mau perhatiin mahasiswa juga sebenarnya kalau di kita udah nggak penting. Lu nggak tau kalau kita tuh kelas tuh yang depan tuh perhatiin, di belakang tuh either buka Tom and Jerry, Happy Tree Friends, yang bisa. Gua balapan tau. Gua aero balapan tau. Gua ngerti. Ada buat Candy Crush, ada Aero sama APPT hancur banget aja. Bagas kemarin bawa Genshin aja. Goblok. Gue lagi PTD, Bang Daniel kan sama Bang Bebek di sini. Tom and Jerry. Gue lagi nonton dong ya. Gue nonton dong ya. Gue kayak apa nih? Ya kan, Abiu di belakang gue, semuanya nonton. Itu lagi kita teriak lagi. Tet. Gitu dosen enggak nyadar aja. Itu kelas sama Joey aja, Joey ke kelas kayak gini. Tangannya kayak gini aja tiap kelas sebelum kelas. Kemarin Jap sama siapa sih? Main anjir. Melvin. Iya, sama Melvin. Joey sama gue tuh ngeliat Joey kelas dia selalu tangan selalu kayak gini, nggak pernah berubah. Dosen belum masuk sampai dosen keluar kayak gini. Terus tadi gue dari atas main bola nih, nggak pernah perhatiin. Niko juga aja lu lihat di IG kan enggak? Yang Niko keluar apa? Korek laptop buat main doang aja. Lu inget gak sih? Lah waktu itu akhir gue lagi kelas SPU, Tipo keluar toilet dia ikut keluar, ketek. Cabut kelas. Ada satu orang yang emang dia ngantep banget kan. Pak Yasri sini. Oh, di depan paling bawah. Iya, gua lihat aja. Abis itu kita bilang apresiasi. Kayak segala. Tapi kalau marah galak. Pasti kayak suka ngejokes kan. Tapi kalau disemarah bisa galak juga. Pernah kita kenal waktu itu karena apa sih? Disuruh on cam, nggak ada yang on cam. Terus pernah juga pas kelas Pagi-pagi. yang hybrid sempat berisik dikit kan, nanyain eduroom kayak cuma itu nggak nyampe 10 detik berisik, terus langsung diterakin, wah gitu. Oh iya sih. Tapi kadang karena ya mungkin. Jadi takut gue ngeliat Pak Yasri sekarang. Tapi seru Pak ya sih. Seru. Enggak, kita nggak diajar. Reguler nggak diajar. Pet tadi enggak? PTD ya. Bukan ya switch sebentar. Ya switch nanti gantian. Terus Pak Yasri. Iya, Pak Yasri sama. Nah, itu juga gantian enggak? Matek juga gantian nanti. Iya, Matek juga. Matek juga gantian nanti. Oh, really? Karena Matek Parianto kan? Iya. Kan masih Matrix. Nanti kalau Parianto lagi. kalau keluar ODE baru dibalik. Sumpah Pak Parianto sama Paridanto itu cuma beda satu huruf, udah D. Yang lain ngajarnya sama aja. Iya. Gini, kalau Parianto menurut gua Parianto tuh paling mencerminkan masa mahasiswanya. Bahkan pada bilang Parianto danap dulu. Kelihatan dulu danap. Hah? Ini Parianto danap. Oh iya, lu enggak tahu. Enggak tahu. Gue udah dari dengerin dulu dia danap. Kelihatan ya, lu kalau nggak nanya dia marah. Jadi kalau lu nanya dia happy aja. Ya sih dia selalu bilang ekspektasi dia kan setiap mulai apa? Dia kalau gitu. itu kalau satu kelas banyak ikan nanya, Dia apresiasi kan? dia kalau waktu pernah sekali dia belum nanya ada pertanyaan depan nanya kan terus kelas saya senang nih kalau kelas segini banyak pada aktif berpartisipasi gitu ada happy juga. Terus pernah Tapi kayak yang dibilang kali ini sebenarnya kita nggak ngerasain itu semua. Wah. Bener deh. Maksudnya kayak Pak Yasri marah? Enggak sama sekali. Maksudnya Belum. keinginan dia marah pun nggak ada Enggak, sebenarnya. dia emang nggak kelihatan itu emang kelihatan. Dia defaultnya emang baik banget, tapi waktu itu lagi ada masalah apa gimana gitu, jadi ke bawah ke kelas mungkin. Kalau Parianto pernah bikin gue kaget tuh, itu baru beberapa menit masuk ke kelas, terus dia baru kayak nanya ada pertanyaan mau nggak, terus dia ngomong kan. Ya kalau kita kuliahnya kita Kita reading assignment. Kuliah pertama. Ya, reading assignment ya. Habis itu Kamisnya dia tanya. Siapa Pak? Pak Giri. Oh iya, Pak Sigit. Dosen ya, Pak Sigit Pak Giri. Oh, pagi dong ya. Habis itu kita ditanyain udah pada ngerit belum? Semuanya kayak sama enggak sih kita juga? kita langsung itu kuliah 1 jam. 40 menit kita nasihatin. 40 menit sumpah aku udah kayak Pak izin keluar gitu. Aku udah mau gitu sebenarnya. Maksudnya kayak Dengan konseling gitu. dia sampai nyung tahu gak Pak? Dulu tuh kalau anak yang nakal-nakal bisa dilempar. gitu. Gue bilang mau dilempar Pak gitu Pak. Kayak udah warning gitu ya. Saya bisa begini loh. Ya. Dia pamer dulu aing tanlap gitu. Ya kan dengan pamerannya, oh saya di PTDI gini. Tapi sekarang udah di Kadaling Bangsa gitu kan ya PTDI. Gitu. Sama kemarin banget adik tidur.
Saya heran ya. Kalian udah bayar gitu. Iya bener kan. Gua Belum pernah tuh gue. verbatim kan. Saya kan tiba-tiba dari jelasin apa kayak plastik. Ya, dari plastik kayak deformasi atom gitu terus Putar. saya heran ya. He wasn't even looking at it. Lu nggak ngira gila Pak Giri matanya ke sini semua ini. Ini sebenarnya pandangannya Vektor aja. Iya sih. Kemarin juga nih pas kan depan ada ngomong. Sebenarnya everyone ngomong sih di belakangnya. But he pick someone out yang depan. Sebenarnya nih kalau mau ngomong mending keluar aja kan. Aku nggak bisa konsen ini. And he just kept talking to the person. Sampai gue kasih. Sebelum mulai kuliah, Iya. sebelum mulai dia lagi setup. Abis itu gua kan yang gua gitu kan. Nggak, Karena dia emang udah biasanya ready. kan, emang biasanya kan kalau lagi Ya, oke lah. Pas kelas awal kita semua Dia udah ready kan, gitu kan. Dia bilang, udah diem itu, dia udah mau ngomong, mendingan kalau mendingan kalau mau ngomong keluar, kalau enggak saya yang keluar. Gua kan Pak Giri sering bercanda ya kuliah pertama, gua kayak ini beneran nggak sih? Bingung mau bereaksi gitu. besoknya gue kira kan gue datang tuh 2 menit sebelum kelas. Kok dikit orangnya? Pada kena mental. Pada mager. Karena kayak Enggak, sampai kalau mau absen kan six dibuka. Ya udah nggak usah datang. Oke, apa bener gak datang? It's like a show kan. Masuk ke kelas, we go pass the door. Sigit giring. Tapi emang dulu kita MPM juga lebih prefer facility. Iya. Tapi segit mulu kan bisa? Enggak, ganti-ganti ya. Iya gue. Gila gue tidur ya. Gue nggak tahu. Mungkin karena tiap gue denger Sebenarnya sendiri gue langsung tidur. Paling berkesan Pak Bamkis. Kan ada Pak Bamkis ya? Enggak, masa enggak. Itu kalau dulu itu kalau Gua dulu Pak Bambang Sudiatmo. Kayaknya Bangkis sudah enggak itu lagi deh. dulu dia tuh kalau ngajar, Tapi kan- ngajar partikel itu tuh setiap ngomong particle. PMM ada? Particle. Partikel tuh ada nada. Sindin. Particle. Kan gini kan. Particle. Apa lagi ya? Apa gue lupa. Gini kayak dia gitu. Kocak kayak dia. Udah enggak ngajar lagi ya sih sekarang? Kayaknya udah enggak ya. Lagi enggak deh itu. Lagi sibuk gue nggak tahu. Pandi Kuswoyo juga udah nggak ngajar kan tuh Pandi. Kan lagi S3. Itu dulu tuh Pandi Kuswoyo Pak Tacip tuh. Wah, ujian mental ya gue. Kodok ini. Kodok mati. Kata. Gak tau kodok apa kata. Terus sejauh ini dosen yang paling enak Pak Satrio sih. Gua pernah Enak banget best one. Juga sih Enak. oke sih. Tadi Enggak. pas Sigit enak. Itu kayak dibilang, kamu ngantuk ya mas? Wajar. Tapi saya kayaknya ngeprank kamu deh nanti. Abis itu kita bahas soal yang susah nih. Mas yang tadi tidur. Takut juga jadi aja. Tapi seru lu jadi semangat bangun. Masalahnya bukan yang ngantuk juga, yang kelihatannya ngantuk. Ini subjektif banget nih. Yang rambutnya panjang, yang rambutnya keriting katanya Itu pinter ya. pernah Meryl katanya pernah kena. Ya itu rambutnya putih anjir. Itu anjir Meryl gitu. Gue ceritain. Apa sih engkau? Gue dia pernah Pak Satrio. UMK. Pak Tasip tuh enak juga sih. Kan Pak Tasip suka nyerang mental aja. Nyelekit ya. Dulu kalau Pak Tasip Pandi Kuswoyo tuh, wah mental lu benar-benar terlatih gitu aja. Guys, on kan ya? Yang on kan sejak dari absen. Pak Tacip kalau nyindir pasti belakangnya ketawa. Nggak tahu kenapa. Iya benar. Iya. Itu belakang ketawa. Dosen PRD gua kan Pak Tacip ya. Ini agak dia sebenarnya mau bilang jelek, tapi dia bilang jelek abis itu. Dikira lu kira itu sebenarnya mau bercanda. Gue sebenarnya kayak gue ngeliat itu menghina tau. Makin sakit ya. Emang kita kan ngerjain Ini mah kalau didudukin kan kardus kan. Yang kursi dari kardus kan. Ini mah kalau didudukin kayak robo deh. Kita kan dikasih soal kita kan dikasih soal MKM kan. And then he said, oh, we do it in 30 minutes masih belum selesai. Oke, Sejam. Enggak, no, I'm gonna do it in 15 minutes just to show you guys gitu. Nah, ini step 1 FBD. Berapa menit? 2. Pernah. 5 menit. And then he's like,
Exactly 15 minutes, 15 minutes. See, you guys can supposed to be able to do this. Waktu itu Pandi juga pernah kayak gitu, tapi Pandi kayaknya cuma 5 menit atau berapa. Kalian aja nih berarti yang males. Anjir dikata-katain gue kalau Pandi langsung. Siapa sih? Pak Andi atau Ferry sih bilang kalau ujian tuh sebenarnya kita ngerjainnya 15 menit bisa, cuma dikasih 50 menit buat kalian. Itu mah dosen-dosen PMD ngomong. Iya, benar tuh, Bang. Dosen tuh 15 menit selesai. Tapi yang dosen menit nih, Pak Khairul. Udah tahu tebakan garing belum? Udah. Abis itu di garing. Iya kan udah nemu lagi komen itu. Garing, gitu kan. Tolong. Ini dosen gitu nih. Bodoh amat mau dosen, mau apa, bocil lo gitu. Nanti gue kasih tunjuk. Dia pernah cerita tahu. Dulu mah kalau zaman saya kalau ada mahasiswa nggak datang tuh kita telepon, kita cari SPU nggak sih? Iya, itu. Iya. Kita SDS juga ada. Kalau SDS tuh dia cuma kerja kelompok. Gitu. Sama Mahe juga lucu sih. Suka kocak. Kayak kemarin. Kayak kemarin lagi get match. Terus ada masuk. Permisi Pak, mau ngambil botol atau buku gak sih ya ketinggalan? Yeah. Mau ngambil botol? Nah, silakan. Kan gitu kan dia di public place itu berpose gitu nyender kayak. Untuk saya baik ya, kalau nggak harus dibakar gitu. Emang umur dosen tuh kadang-kadang di sini, kadang-kadang di situ ya kan. Gimana dia nggak takut anjir, dia nggak kenal nih dosen siapa. terus random udah 2 kali nih. Ya udah materi itu aja. Setelah itu nggak berubah. Oke, udah materi gitu aja. Kalian begini kuliah nggak? Udah silakan mau pulang. Terus dia kayak udah selesai. Nih lihat di slide-nya nih. Slide-nya kan nggak perlu jelasin. Ini udah saya jelasin. Silakan pulang gitu. Kan bingung ya. Ini jelasin apa anjir? Tiba-tiba udah pulang. Gedor-gedor meja. Terus dia protes juga ya GKUB. Kocak itu. Cuman ya saya suka sih offline. Cuman kendalanya ya. Kenapa di GKUB gitu kan? Saya juga capek gitu. Yang bikin lantai 3. Yang bikin tuh kayaknya kurang mikir. Anjir. Soekarno udah gue bilang kan. Siapa yang naik ke bawah lagi gue tanya. Dia juga bilang yang bikin jadwal kelas juga kayak dari timur ke barat. Aduh, gak mikir apa kita gitu ya. Ini kan tengah bolong ya, bikin lift apa? Bikin apa? Bikin lift. Pak Mahe itu kayaknya dosen paling relate gak sih sama kita? Iya, Pak Mahe itu dosen paling relate. Karena dia umurnya juga gak jauh kan. Iya. Tau gak sih gue pernah nyari Pak Mahe kan di Google. Muncul tuh Twitter atau nggak bayonya tuh kayak anime anjir tulisannya. Dia kayaknya wibu keras tuh. Kelihatan sih. Kelihatan tuh, Pak. Tapi kalian dapat Pak Mahe seru kok ini. Dia kalau di Twitter dia jelasnya ya makhluk ini gitu kan. Disebutnya makhluk gitu. Itu gue kayak wah, ini crane lu bayangin crane. Ya ini makhluk ini kayak gini. Kemarin gue get pas awal ya ini gelombang mah gini doang. Tapi ntar kalau kalian mah ke depannya ntar ketemu makhluk yang kayak gini. Iya, bener lagi tadi. Bener tadi apa? Tadi pelajarannya jauh banget aja. Bisa kayak gitu, udah kayak gini terus ada damper, terus ada ini, terus huruf semua. Aduh apa? Mereka belum dapat. Belum dapat ODI mereka. Emang udah ODI ntar matek. ODI udah belum? Matek ODI nanti. Eigen value, eigen number. Aduh. Apa gampang nanti? Udah disinggung. Udah disinggung. Nanti mateknya susah. Pertama banget eigen value. Itu emang gitu Pak ya sih kalau kelas ntar kalian bakal belajar buat inter terus ya tiba-tiba udah nyampe meter terus ntar yang gue tuh bingung nih. Enggak tahu angkatan kita doang apa kalian juga. Kayak kemarin juga APPT gitu. Baru di introduction yang ntar ke depannya kalian bakal belajar ini bahkan dijelasin kayak yang ntar di semester depan atau enggak di S2 bakal belajar. Ditanyain sama mereka. Pak ini kalau ntar kalau gini jadi tanya berhubungan materi S2-nya gitu. Jadi kan kayak ini baru introduction, gue mau flash coba aja ini slide PPT masih slide introduction, slide general outline, pada nanya ini aja nggak masuk materi. Iya. 2 jam ngebahas kan ada slide week 1 sampai week 8 gitu. Kita sejam di slide itu doang ngomongin cuman ini slide ngomongin apa week ini ngomongin apa. Dulu juga gitu pernah nanyain meter, padahal kita baru mulai. Belum diajarin apa-apa, baru kasih gambaran ntar ini bakal dipakai buat meter, bakal dipakai eigen value, eigen vector. Sudah kayak, ya Pak ntar kalau mekanika terbang boxnya kayak gini, gue bingung beneran. Apa nanti hidup kalian. Ada mau nanya lagi? Lanjut. Siapa yang udah 2? Aku udah 2. Masih saya kalian kalau punya pertanyaan berat, kasih pertanyaan berat lah, sumpah apa-apa. Jangan keberat-beratan juga. Kalau terlalu ringan juga agar gue jawabnya. Terlalu ringan. Mungkin harapan dari kakak-kakak. Astaga itu pertanyaannya. Oh kepada sestra. Gak apa-apa. Aku gak apa-apa.
Awe gimana Awe? Lu kan nyusun profil, Pak. Iya iya. Bener gak sih gue ngarang ya? Bener. Gue lihat kalian punya potensi yang bagus sebagai angkatan maupun pribadi-pribadinya. Ya semoga bisa kepake lah buat KMPN dan buat diri kalian sendiri. Harapan lagi apa ya? Kan ini momentum kembali offline lagi ya. Jadi semoga bisa bareng-bareng ya ngembaliin kejayaan atau kayak suasana berkemahasiswaan yang diagung-agungkan dulu itulah. Api lapangan apa? Tapi itu lupa kata-katanya. Iya. Samping lapangan lah. Samping yang tidak pernah padam. Ya, sama gue kayak dia. Daripada gue lihat semangat, apalagi berangkatannya lebih tinggi daripada kita, apalagi daripada Aetos mah. Iya, semangat keluarganya ya. Sama ini ya Will juga. Maksudnya ya. Apa itu ya Will? Mudah-mudahan ya diterusin aja, jangan sampai mengulang kita lah. Jangan sampai mengulang Aetos sih, pasti sih, jangan sampai. Dan kita juga ya lebih baik. Harus lebih baik daripada kita. Ya gawe. Harus lebih baik dari kita, lebih baik dari Aetos, lebih baik dari semua ini. Pokoknya yang di bawah harus lebih baik dari yang di atas. Jangan. Ya so-OP Raven apa Icarus lah, nggak apa-apa. Icarus mah OP anjir, beda kalau Icarus. Kalian tau gak Icarus yang masuk AE, IVA paling kecil berapa? Terbang Dia surfing kata gue. Enggak ini paling kocak aja. Terbang aja. Enggak sih, gue di corner. Enggak pernah kecoa aja. Gue pernah kecoa itu. Gue sebenernya gak apa-apa, cuman gue takut kau terbang ke muka gue aja. Dari semuanya, Nigel yang lihat dia gini. Udah liatin dari sini, lewat apa sih? Lihat tadi terbang tuh kayak ini pada nggak apa-apa kan? Oke nggak apa-apa ya. Lihat lanjut kaget gua. Mau kecoa takut. Iya lagi. Gitu aja sih. Sebenarnya. Belum sih. Tinggal Nigel ya? Oke, ada pertanyaan lagi. Tinggal Nigel sama Coba ini ngomong sama Awe nih. Nigel doang ya? Nggak tahu? Udah. Oke. Aduh lanjut aja ya. Duduk aja sih lu pada takut apa? Siapa yang belum ngomong? Harapan lu kan? Iya makanya. Kalau gue lihat ya, kelihatan lah dari satu, walaupun awalnya ekspektasi gue nggak tinggi soalnya kan kayak gue ikut wawancara juga waktu itu, gue wawancara kalian juga. Oh iya. Iya gimana iya? Ada yang bilang waktu itu. Afrin gue wawancara waktu itu. Iya. Afrin, Wisnu, Evelio, siapa lagi ya? Lupa. Yang room 15 juga sering ketemu lo kan? Nggak, maksudnya kayak lihat dari hasil wawancara tuh kayak banyak banget yang nggak ngerti apa gitu kan. Kayak gue liat sheets gitu kayak yang tertarik organisasi tuh kayak itu tuh isinya 1-2 gitu kan. Ya kan Mamet konfirmasi. Analisis awal. Iya. Harapan awal. Iya kayak ternyata kayak Nggak baca sih. gue nggak punya ekspektasi tinggi lah. Cuma gue berharap aja mereka lebih baik gitu kan. Tapi abis Sony kayaknya ningkat gak sih? Pas day one boarding gue udah ngerasa mereka nih udah lebih berani, lebih mau ngomong lah daripada kita. Cuman yang gue bingung ya itu doang. Kadang suka mengutarakan pendapatnya telat tuh. Mungkin gue salah satu harapannya ke depannya kalau kalian punya apa langsung ngomongin di situ aja. Iya. Kayak contoh nih kemarin nih kita langsung ngomong ini yang pas Oliver maju jadi PJ tuh itu angkatan gak ada yang nolak kan. Terus tiba besok kita bilang ya so Oliver jadi sebel banget. Lu sebenarnya Mau jadi ngira ketam? itu jadi PJS atau jadi ketam? Enggak, gue udah feeling mau jadi formatur. Heeh. Tapi kan dalam arti kalau gue bilang enggak apa alasan gue? Heeh. Kalau gue bilang ya udahlah, gue bilang iya. Heeh. Kan gue juga ya kenal dong gue satu angkatan itu setidaknya yang emang cocok jadi pemimpin dan itu banyak kan sebenarnya. Maksudnya gila gue bilangnya Bevan. Bevan bisa.
Bevan, Davin enggak lah, Jok baik. Itu kan bisa sebenarnya kan, tapi kayak kok kan gue ngelakuin analisis Joko Bayu. Gue kan analisis kondisi juga kan, maksudnya kayak gue tanyain, misalnya kalian pemimpin gimana, ini gimana untuk menyusun kriteria-kriterianya kan. Nah, gue lihat tuh gue depin, gue PJ formatur, kenapa pada milih gue kenapa pada rekomendasi gue? Iya kan, gue Iya makanya itu paling gue mikirnya mungkin kedepannya kalau kalian nggak apa-apa, misalnya sesuatu kepikiran nih, yang mungkin menentang atau gimana, itu langsung disampaikan aja. Soalnya pasti itu bakal kepake dalam misalnya kalau kalian kelas juga kepikiran suatu pertanyaan, tiba-tiba bisa aja lupa, terus pas ujian ternyata anjing ini kemarin gue mau nanya di kelas waktu itu tapi gue lupa nanya atau gue nggak berani nanya, itu kan penyesalan seumur hidup kan jatuhnya kayak kita ASR tadi gak sih ditanya tadi nggak ada yang jawab. Gue nggak ikut ASR nih. Iya lu juga sih, gue nggak ikut PPT. Gue nggak ikut PPT. Yang penting nilai lu bagus. Kalau bagus. Ya udah intinya gitu. Kayak banyak tuh kan kayak sering banget eval akhir forum tuh mah. Kayak eval kayak interlap tuh paling banyak anjir, kayak Kak tadi kita gak setuju sama ini, terus kayak pasti kata-kata dia cuman kenapa gak ngomong dari tadi pas forum. Itu gue juga dengar, itu kita panitia juga dengar, anjing kita nunggu kalian berpendapat, kenapa kalian ngomong ini. Jadi paling harapan gue satu, lebih berani berpendapat itu kan. Terus apa ya? Terus ini sih mungkin tingkatin fisik lah ya, jangan banyak tumbang gitu. Soal angkatan kalian, kalau kalian tidak sadar, kalau kalian belum sadar nih banyak banget yang tiba-tiba stall gitu. Itu RSPT hilang. Stall ke belakang dong. Separasi, harus diseparasi. Tiba-tiba separasi, terus RSPT hilang, gitu kan, jatuh. Banyak banget. Nanti ngerti kok. Nanti lo ngerti jok kita tahun depan baru ngerti. Udah ngerti dong stall. Udah ngerti nggak dong. separasi itu. Intinya momennya tidak equilibrium. Iya. Udah nggak usah banyak ngomong lo. Kerasa juga sih sebenarnya kalau untuk fisik itu minggu 3 banyak lupa. Maksud gue sebenarnya lebih ke khawatiran tuh, bener kan kalian ke depannya pasti kalian yang ada di posisi kita. Nah kan gak lucu kalau misalnya fisik kalian lebih lemah dari yang kalian diklat kan. Apalagi kan, ya maksudnya kalau kita lihat pasti yang di bawah kalian tuh ini kan mereka udah pernah ngalamin OSKM offline. Maksudnya udah terbiasa lah. Kalau kalian emang benar-benar baru pertama kali offline kan, gitu. Ya kita juga sih baru pertama kali offline, cuma maksudnya kayak ya disiapin lah gitu loh, disiapin dengan baik. Terus ada apa-apa tanya, paling udah jadi kesalahan angkatan kita. Kalau ada apa-apa bingung, jangan malu buat tanya ke angkatan atas. Dulu kita diomelin tuh gara-gara kita aksangnya nggak banyak nanya gitu. Jadi sebenarnya kalau aksang gitu mau nanya itu boleh sebenarnya, harusnya gitu. Telat. Enggak, dia belum ngasih sama sekali sampai sekarang. Badi. Ini tanya mereka Kan udah aksanya udah mau kelar. Udah mau kelar ya. Terus gue tanya dia belum ngasih gaji. Terus kayak belum gue masukin namanya. Tapi ada kan ya? Ada Badi. Siapa aja nih? Kalian. Apa? Ada Badi nggak? Jadi kalau kalian mau nanya tentang aksang, nanya ke satu orang ini. Per divisi gitu. Badi per divisi gitu. Maverick kan Maverick. Iya. Maverick jadi Badi. Mavericknya doang. Jeep doang lah. Karena kemana-mana emang dari sini. Kemarin si Jack bilangnya mau dikasih ring satu aksang kita waktu itu. Mau si Maru. Ya tapi kan Gue juga nggak bisa. Ya sih. Oh sama ini saran kalau WT Bendera, kalau kalian mau cetak bolak-balik itu boleh. Kemarin gue udah tanya Janitra, udah tanya Ezra juga. Nggak tahu Janitra Kahim, Ezra juga Kahim, Janitra dulu yang Bendera juga. Iya. Gue nanya, kayaknya sebenarnya kenapa nggak pernah bolak-balik sih? Katanya itu malas aja mereka. Jadi itu bukan gak ada hubungan sama esensi. Oh ya? Jadi kalau mau dicat bolak-balik. Bendera udah jadi belum? Gimana udah jadi. Ntar telat. Ntar kita cetak bolak-balik lah ya. Suruh tahun depan aja. Jelek banget aja lu bayangin wisuda nih, Bendera satu kesini, satu kayak satu juga gini ketemu baliho. Iya, suruh tahun depan. Mereka suruh anak tahun depan. Tambah sisi kedua buat di bendera. Ya silakan ya, kalau mau. Kan kalian Sonic-Sonican tahun depan. Iya. Yang paling besar itu sih, gue pengen performa kalian jangan sampai kayak Osjur kemarin. Maksudnya biar minimalnya kita lah gitu. Kita kemarin menang tumbang nggak sih? Nggak ada kan? panitia. Panitia ada tumbang nggak sih? Ada yang hilang sih bukan tumbang. Ya maksud gue jangan sampai juga ya. Kalau bisa diusahain jangan sampai tumbang kecuali emang parah banget gitu kan. Kayak siapin lah bawa obat kalau ada apa-apa. Ada COVID kan. Apa sih? Harus COVID. Oh iya. Ya maksudnya kayak pasti lapangan jangan tumbang. Karena panitia itu pokoknya khawatir paling gede gue tuh kemarin gitu. Soalnya si mereka interlap yang tumbang banyak gitu kan. Kalau hal mereka jadi panit, soal di panit lu bayar lagi barikade.
lagi ngomel jatuh anjir kan. Apalagi Katanya menjadi gini. danap apa? Nah kalau danapnya tumbang lebih parah tuh anjir. Soalnya mereka itu gak sih, lu sebagai danap harus bisa ngasih, kalau mau ngasih hukuman harus bisa mengasih hukuman yang lu bisa terima juga kan. Iya. Itu satu. Terus kayak lu harus mikirin orangnya juga. Misal lu ngediklatin nih, lu ada yang mau jadi mentor gak OSKM kemarin? Kemarin OSKM yang jadi mentor gak? Pokoknya intinya enggak. lu jadi pendiklat selalu harus ada empati, lu harus mikir lu seperti dia gimana. Jadi ngasihnya tuh seberat-berat yang lo kasih, lu tetap tanyain lu masih kuat gak gitu. Kalau emang gak kuat gak apa-apa diringanin. Terus paksa, intinya itulah. Intinya pesan terakhir harus lebih baik dengan kita. Itu aja. Kita menghilang. Iya, Kalian masuk ya. berberapa, keluar juga berberapa. Karena apalagi acara tuh bener-bener beberapa acara kayak Sonic tuh bener-bener memerlukan semua orang yang daftar. Iya, itu kalau yang daftar dikit, barikade bisa jadi tipis. Stensinya nggak ada, panap juga dikit, panap kalau dikit udah susah aja. Kayak saya kok mobilisasi sana sini, mobilisasi sana sini juga. Capek anjir mobilisasi juga. Itu kalian ngerasain kan mobilisasi? Apa? Pasang. Oh, udah Iya sih, it's not easy. Ya? It's not Ada easy. depan apa ya? It's not easy, iya. Makanya mereka Karena kan Baliho kalian, gimana Baliho? Aneh nggak? gue sih. Aneh gimana? Nggak, kan kemarin konsernya aneh. Itu kan hurufnya aneh-aneh gitu kan kalau salah ngecat gitu. Oh, iya. Aman kan itu ketikan dulu kan maksudnya. Itu ketikan dulu. Iya. Kayak mesin tik, kayak font mesin tik dulu kan emang. Gue nggak tahu cara. Nah, maksudnya spacingnya. Oh, kerening saya kerening. Jadi, mereka tuh Oh ya. Kerening sih itu kerening. ya, Kerening. Ngerti kerening? ya sih gue ngerti lu ngomong apa. Pokoknya jarak antar huruf tuh kerening. Kadang tuh lu ngomong absurd banget seperti ini. Kok gitu sih lo sama gue? Kadang tuh gue nggak tahu lu ngomong apa lagi. Absurd tuh kadang gue tuh. Gue iyain aja sih kadang gitu aja, gue ngomong aja. Gue kadang gue iyain aja. Nggak tahu sih, gue nggak pegang apa-apa lagi selain itu harapannya. Kayaknya belum ada kepegang. Siap. Oh, gue berharap kalian wisuda banyak pendaftar gitu aja. Wisuda. Iya. Oh, ya. Ais juga Ais. Ais sudah tahu belum? Wah, udah nanti aja gue ngoprek aja. Nanti bisa lah disuruh. Intinya acara KMPN ikutlah berpartisipasi. Iya. Cara mengembalikan ke mahasiswa KMPN yang dulu ya harus dari angkatan paling bawah. Angkatan paling bawah udah kenceng, tak pas angkatan paling bawah udah jadi angkatan atas, itu baru kebentuk lagi kan. Dari kita sih. Dasarnya. Dari kita. Karena kita udah berapa anjir. Iya, kita ngasih ide tahun depan, kalian mesti ikut nih. Kita ngasih ide, kalian yang ngerjain. Bener. Ya sih bener sih. Itu emang tapi kayak gitu Tapi ikut itu, dulu kan. Ide Nah, kita. jadi kahim. Apa? Lu Next. Kahim gue langsung support Next. Ada lagi? Yang belum dua siapa? Siapa yang belum dua? Ya lu kan? Tadi nanya LDR berapa lama? Apa? Oh dia nanya LDR. Oh ya ampun. Nah, ini gue ini Lama. 3 tahun gue ada. Masih 2 tahun. Selama ini apa yang nyesel apa nyesel lakuin atau yang nyesel nggak lakuin selama di itu Banyak tidur pas kelas sih, online sih itu gue. Gua anum dulu. Sorry. Ya gue tidur pas kelas jadi kadang ada ngemis. Kayak semua orang, anjir. Jelek gitu ya. Itu terlalu template ya jawaban lu tidur pas kelas. Gua Karena anum. gue ngulang terus Ping. Selama 2 tahun. Ntar semester 4 ada anum. Kenapa? Coba. Ada kecoa sih, ya udah. Ntar semester 4 ada anum. Nah banyak tugasnya tuh kayak coding gitu. Penyesalan gua nggak ngerjain codingnya sendiri. Jadi padahal kan banyak yang bilang tuh AE tuh lapangan kerjanya atau alumninya banyak yang kayak data science segala macam coding juga. Tapi malah di pelajaran di matkul anum sendiri gua tugas-tugas codingnya nyontek doang gitu. Nah gue nyesel gak dapet kesempatan buat belajar di sana. Pengkom lulus sih. Lulus. Beda tau tapi aja pengkom sama ini. Beda banget. Perlu literally rumus itu. Tapi pengkom kan MATLAB. Lagian kan gue pengkomnya Python terus anumnya MATLAB. Gue pengkomnya MATLAB jadi masih nyambung. Pas Python gue bingung lah. Lu Ping? Jangan bisa salin. Iya.
Jadian. Enggak bego, nggak gitu dong konsepnya. Sebenarnya kalau pikir-pikir kayak gue nyesel, gue enggak daftar kayak apa, nggak ikut, nggak terjun ke lapangan dari dulu. Lapangan asik, nggak tau, gue ngerasa sektor gitu-gitu kayaknya bakal asik. Gue tuh kalau ikut begituan gue nggak mikirin result, gue cuma mikir prosesnya aja. Soalnya itu kan bener-bener lu diajarin mikir di bawah tekanan, dan itu kata gue bakal bisa ngerubah pola pikir lu kan, yang bener-bener lu jadi harus lebih kebuka gitu, kayak gimana cara gue gini. Terus itu lama-lama ntar kayak kepake gitu, kayak bisa kepake di mana aja lah. Terus ya intinya apa namanya, intinya kayak gue lebih ke nyesel karena gue akhirnya cuman di grafis doang kan, makanya akhirnya ini gue banyak di lapangan itu. Hanya juga. Ya, tapi gue maksudnya gue masih mau di grafis, bukan berarti gue nggak mau di grafis, cuman sekarang gue udah banyak ke lapangan gitu kan. Di inilah lebih nyesel karena gue kurang nyoba banyak divisi gitu. Terus dulu pas OSKM harusnya gue coba daftar sekper pas mentor, atau enggak kemarin pas OSKM gue coba daftar lapangan diklat gitu kayaknya. Mungkin nggak tahu. Tapi kalau kita lapangan pun dulu SKM kan online. Iya. Makanya emang kesempatan buat berlapangan sekarang sih, baru sekarang gitu. Maksudnya kayak kurang aktif di pusat juga mungkin kali ya. Sekarang kan udah enggak. Hah? Sekarang kan lo aktif di pusat. Belum akan. Tapi itu pun kayak nggak banyak yang tahu kan sebenarnya. Iya. Ya kan tahun ini mau dibikin apa? Nggak tahu, gue lagi bingung karena bentar lagi KP. Takutnya ada sesuatu yang gue baru menyesal tapi gue udah KP. Ngerti gak sih gue? KP itu kayak turning point gitu gak sih? Iya, KP. Selesai KP itu tahun terakhir. Iya. DTA Transisi itu. KP itu udah kayak KP itu cuman either lu keluar dari KP nggak dapet apa-apa tuh, dapet cuma experience, coba lu bisa dapet relationnya itu. Tapi emang KP itu occupying banget ya, maksudnya kayak gue nggak bisa ngapa-ngapain selain KP. Kalau di Bandung bisa kuliah. Kan sebenarnya tergantung perusahaannya. Oh. Nah, kalau di Bandung PPTDI bisa sambil kuliah, bisa sambil semester pendek. Ada kalau PPTI kan jatuhnya MBKM, PPTDI MBKM jatuhnya. Bisa juga magang. Iya bisa. Maksudnya kayak pada akhirnya lu harus persetujuan lu sama perusahaannya gimana gitu loh. Dan sama ITB, jangan lupa. Dan sampai nanti lu udah selesai 3 bulan kerja akhirnya nggak diterima ITB itu nyesek. Apalagi buat satu SKS doang lagi. Maksudnya soal kedua sih? Enggak, lu tuh laporan. Lu tuh kan harus lu bikin laporan buat KP. Jangan sampai nggak diterima ITB karena nggak lengkap atau apa gitu. Karena kalau gitu kan SKS lu nggak bisa dikonversi. Dan jadinya lu kerja di KP, lu di perusahaan 2 bulan lah. Akhirnya nggak guna buat itu. Iya. Dan sampai nggak bisa dikonversi gitu aja. Itu buat 2 SKS doang lagi. 2 ke 1 sih? Enggak, setahu gue itu kan bukan konversi, jadi lu ngambil matkulnya. Lu ngambil matkul terus ntar iya, cuma kan harus diterima dulu kan laporan lu KP. Iya, yang penting. Iya makanya, itu dia. Ya berarti lu mau nggak mau kerjanya juga kalau jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan pasti gampang tuh di blackmail gitu jadinya sama perusahaannya. Ini mah nggak bagus sudah. Ini kata ini kata Asprak IPA dulu dicerita. AKP mah laporannya yang sedap tuh laporan ke perusahaan, laporan ke ITB mah FMD mah cuma tanya di sana dikasih makan apa gitu kata gitu. Atau gue tapi benar atau enggak aja. Bilang gitu ceritanya. Sorry gue habis ini ada corona jadi saya sibuk. Ada yang punya pertanyaan. Kita udah sih. Kita udah semua. Udah. Ini tanya lagi gue. Kakak. Yang paling seru siapa nih wawancaranya? Ngapain? Pertanyaan yang pertama lagi. Ngapain? Dari kakak ada mau nanya? Dari kita udah sih. Apa? Mati. Gue dari gue aman. Oke. Kayaknya kita akhirin dulu. Udah lama juga. Sorry banget. Udah 1 jam 40 menit. Enggak apa-apa lah.